Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam satu tradisi, ada yang mengamalkan ketika seorang itu meninggal, keluarganya, sanak keluarganya, maka mereka melakukan yaitu salatul unsil qabri. Salatul unsil qabri. Apakah solat ini dilakukan ba'da maghrib? Apakah ada landasannya? Apakah itu fatwa daripada pendapat dari Amaliyah NU, Nahdlatul Ulama? Maka kita lihat di dalam kitab disebutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu salatu rak'ataini lil unsi fil qabri. Dan di antara amalan salat 2 rakaat lil unsi fil qabri, bagi unsi fil qabri. Ya. Di antara daripada salat 2 rakaat bagi unsil fil qabri. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat unsil qabri ini, salat unsil qabri diriwayatkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala la ya'ti 'alal mayyiti ashaddun, tidak terbebankan atas seorang mayit yang bersangatan minal lailatil ula, pada malam yang pertama. Artinya ketika ada orang yang melakukan yaitu salat unsil qabri, maka mayit itu tidak akan terbebankan pada malam yang pertama. Karena mayit itu malam yang pertama itulah malam yang paling berat. Ketika datang 2 malaikat, maka pada malam pertama itu dilakukanlah dengan unsil qabri, salatul unsil qabri. Farhamu bisadaqati, maka kata Nabi, kasihanilah olehmu dengan sedekah mayit itu. Mayyamutu, akan orang yang mati. Faman lam yajid, maka jikalau tidak engkau dapat bersedekah, falyasil rak'ataini, maka hendaklah salat 2 rakaat. Maka hendaklah engkau salat 2 rakaat. Yaqra'u fihima, dibacakan pada tiap keduanya. Apa yang dibacakan pada tiap keduanya itu? 2 rakaat itu dibacakan artinya fi kulli, pada tiap-tiap rak'atin 2 rakaat, minhuma Fatihatul Kitab maratan, dibacalah surat Fatihah dan kitab sekali, wa ayatul kursi maratan, dan dibaca ayat kursi sekali, wala alhaakumut takatsur maratan, surat alhaakumut takatsur sekali, wa qul huwallahu ahad 10 maratan, surat al-ikhlas qul huwallahu ahad dibaca 11 kali, wa yaqulu ba'da salam, dan mengucapkan sesudah salam, yaitu salat 2 rakaat lil unsil qabri itu, Allahumma inni sallaitu, ya Allah sesungguhnya aku salat hadis salat, ini salat, wa ta'lamu ma uridu, dan engkau mengetahui apa yang aku hendak. Allahumma, ya Allah, ib'atsu thawabaha, kirimkanlah pahalanya, ila qabri, kepada kuburnya, fulan bin fulan. Di sini sebut namanya fulan bin fulan ketika salat itu. Bila dia melakukan demikian salat, fayab'atsullahu min sa'atihi ila qabrihi, maka diutus oleh Allah Ta'ala, daripada saat itu ila qabrihi, sampai ke kuburnya yang dia lakukan. Apa diutus? Alfu malakin, 1000 malaikat, ma'a kulli malakin, beserta tiap-tiap malaikat, nurun, satu cahaya, wa hadiyatu yu'nasuhu ila yaumil yunfakhu fis sur, maka disampaikanlah kepada itu, disimpankanlah dia sampai yaitu hari kebangkitan, hari ketiupan sangkakala. Jadi malaikat itu akan mendatangin daripada menenangkan dia, sampailah dia, malaikat itu akan memberikan cahaya kepada kubur si mayit itu. Wa fil hadis, dan dalam satu riwayat hadis, anna fa'ila dzalika lahu thawaba jasimun, dalam satu hadis bahwasanya orang yang melakukan demikian itu baginya pahala yang besar. Jadi bukan hanya untuk si mayit saja, yang melakukan itu dapatlah pahala yang sangat
besar, thawabu jasim. Minhu annahu, diantaranya, annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Bahwa sesungguhnya diantaranya itu orang yang melakukan dia salatul unsul qabri, la yakhruju, tidak keluar ia daripada dunia yang sebenarnya, yara makanahu fil jannah, melihat ia akan tempatnya di dalam syurga. Siapa itu? Orang yang melakukan daripada yaitu salatul unsi fil qabri. Demikian disebutkan di dalam kitabnya Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadin karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi NU mengutip pendapat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ulama Syafi'iyah menganjurkan yaitu melaksanakan salat unsi atau disebut dia itu adalah salat hadiah. Ketika seorang itu dia meninggal dunia, maka dilaksanakanlah dia yaitu pada malam pertama. Disampaikanlah pahalanya yaitu untuk si mayit, guna yaitu meringankan beban ketika dia di dalam malam pertama di dalam kubur. Maka itu disebut dengan salat unsi qabri atau disebutlah dia itu adalah salatul hadiah. Disebutkan dalam kitab lafzun niat sembahyang hadiah bagi mayit, usalli sunnatal hadiyati rak'ataini lillahi ta'ala, usalli sunnatal hadiyati rak'ataini lillahi ta'ala. Inilah dia salat yang dilakukan ketika dia itu mayit yang pertama kali meninggal, dimasukkan dalam kubur maghribnya, maka dibacakan dia melaksanakan salat usalli sunnatal hadiyah, sengaja aku salat, ia salat hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Doa bagi mayit sesudah salam. Nah, ketika dia sesudah salam, mayit itu baca doa. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku, sallaitu, salat aku, hadis salati, ini akan salat, wa anta ta'lamu ma uridu, dan engkau mengetahui apa yang aku maksud. Allahumma ba'ath thawabaha, ya Allah, utuskanlah pahala akan dia, ila qabri, kepada kubur fulan bin fulan. Nah, sebutkan namanya. Ini disebut dengan adalah salat hadiah atau salatul unsil qabri, ya, atau salat hadiah. Demikian ringkasan di dalam kitab perukunan yaitu yang dikarang oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Demikian, wallahu a'lam bissawab.